Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam kondisi kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Hari ini dari masa pandemi COVID-19 terus semangat dalam menempuh ilmu. Mudah-mudahan semua ada hikmah yang terbaik bagi kita semua ya. Kalau semua orang melakukan keadaan-keadaan yang sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan, semoga pandemi ini cepat selesai, cepat tuntas, dan kita dapat melaksanakan kuliah secara offline ya. Baik, hari ini untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer akan membahas mengenai generasi dan spesifikasi prosesor komputer ya. Nah, untuk judulnya mungkin sedikit mengalami pergeseran. Yang biasanya generasi komputer Anda ketahui adalah generasi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya hingga saat ini. Hari ini Bapak akan membahas generasi komputer berdasarkan daripada prosesor ya. Mungkin tidak semua dari hari ini yang hadir memahami generasi daripada prosesor. Namun perlu Bapak flashback kembali bahwasannya STEMI AMIC dari awal berdirinya ya telah memiliki dan melalui beberapa generasi komputer. Jadi melalui beberapa tahapan generasi komputer. Nah, tahapan generasi ini lazim mungkin Bapak sebut dengan generasi daripada prosesor komputer. Untuk yang pertama adalah generasi extended komputer atau dikenal dengan XT, komputer XT ya. Lalu ada advanced komputer. Jadi advanced komputer disingkat dengan AT adalah generasi yang terkinian di saat extended komputer pada saat itu. Lalu dari expand komputer atau AT komputer disambung dengan generasi Pentium komputer. Lalu disambung lagi dengan generasi Core. Dan terakhir saat ini kita ada di era generasi E-series ya. Nah, semua perangkat-perangkat prosesor tersebut merupakan perangkat hardware dari komputer ya. Kita harus juga mengetahui seperti apa sih sepertinya spesifikasi komputer tersebut. Jadi nanti Bapak akan padu-padankan antara generasi daripada prosesor dengan spesifikasi komputer ya. Kalau spesifikasi komputer yang kita bicarakan tentu akan melalui 3 komponen. Yang pertama ada input, ada proses, ada output. Oke, untuk yang pertama Bapak akan bahas mengenai teknologi daripada komputer, itu komputer XT ya, extended teknologi. Ini komputer yang digunakan oleh STEMI AMIC di awal-awal berdirinya kampus yang dulunya dikenal dengan AMIC Riau ya. Jadi penggunaan komputernya itu menggunakan komputer dengan prosesor 8088 ya, 8088. Ini bisa dilihat ya, ini adalah bentuk daripada mainboardnya atau motherboardnya. Nah, di sini kecepatannya hanya 4 MHz ya, belum menggunakan hard disk ya. Dia ini waktu awalnya menggunakan 2 unit atau 2 buah disk drive yang kapasitasnya 360 KB ya. Disk drive-nya itu 3,5 inci, 3,5 inci. Dulu dikenal dengan drive A atau disk A dan drive B atau disk B. Untuk memulai penggunaan PC harus diawali dengan proses booting namanya. Jadi kita memasukkan disket DOS
pada drive A, ya. Nah, DOS ini awalnya itu hanya support, ya, hanya digunakan untuk komputer-komputer yang berbasis kepada text mode. Jadi membacanya itu belum menggunakan Windows tapi masih teks, produk daripada Microsoft, ya. Nah, untuk mempercepat kinerja daripada prosesor 8088 biasanya digunakan lagi koprosesor. Jadi ada prosesor, ada koprosesor. Koprosesor ini adalah untuk menunjang kinerja daripada prosesor. Jadi sedikit agak lebih kencang kalau kita menggunakan. Tapi dari awalnya sewaktu membeli produk komputer ini, ada yang disertai dengan koprosesor, ada yang hanya prosesornya saja. Di sini ini dia, ya. Ini slot extensionnya, slot extension. Di sini ada prosesor, ada koprosesornya. Ini untuk power. Nah, ini untuk RAM, ya, RAM-nya. Jadi RAM waktu XT ini masih menggunakan chip atau IC, belum menggunakan kepingan-kepingan seperti saat ini, ya. Ini dia. Ini di sini ada switch untuk mengatur, ya. Ini dia. Inilah formatnya daripada motherboard untuk XT. Jadi kecepatannya ya hanya 4 MHz, sedangkan memorinya ini satuannya masih kilobyte, ya. Ada 64 kilobyte, 128 kilobyte, 256 kilobyte, 512 kilobyte. Nah, ini dia. Jadi bisa dibayangkan dulu istilahnya kita itu mengenter Senin, prosesnya hari Kamis saking lambatnya, ya. Ini dia bentuk daripada motherboard XT. Nah, ini bisa dilihat di sini bentuk daripada media disket, ya. Kalau kita sekarang mengenal istilahnya flash disk, kalau dulu disket, ya. Disketnya itu ukurannya itu kalau yang besar itu ukurannya 5/4 inci, ya. Kalau yang kecil itu 5,5 yang besar, 5/4 yang kecil. Ini dia. Ini ukurannya 360 KB sampai ke 1,2 MB. Yes, 512. Ya, nah ini dia bentuknya. Nah, yang ini juga disket, ukurannya lebih besar kapasitasnya dibanding yang ukuran yang besar ini. Nah, ini dia. Jadi untuk baca tulisnya ada di sini. Ya, ini dia. Bisa dilihat di sini bagaimana media penyimpanan di era PC XT. Nah, ini bisa dilihat lagi bagaimana PC XT ini ada di antara kita pada waktu-waktu awal dulu, ya, menjalankannya menggunakan sistem text mode. Ini adalah sistem operasi. Sistem operasi berbasis MS-DOS, Microsoft Disk Operating System, ya. Jadi kalau kita mau menjalankan, kita harus mengetik perintah-perintah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini dia. Di sini dibilang gini, saya sering kalau pergi keluar kota membawa beberapa disket 5/4 inci, sama seperti membawa flash disk zaman Competiana ini saat ini. Nah, ini dia, ya. Ini harus berhati-hati nih. Kalau dibaca dari cerita yang ini, itu hanya dengan kita melakukan perintah format,
itu bisa menghapus seluruhnya. Are you sure want to format this drive? Ini apabila dijawab yes or no, maka akan dilakukan eksekusi dan tidak bisa dikembalikan kembali. Nah ini dia ya. Dulu sangat rentan, sangat penggunaan komputer itu termasuk barang mewah. Ya, oke. Ini merupakan fisik daripada komputer XT. Nah, monitor masih menggunakan monokrom. Ya. Jadi monitornya itu yang namanya monokrom bisa kita set tampilannya warna kuning, warna oranye atau warna hijau. Ya, atau monitornya itu black and white. Jadi hanya ada hitam dan putih saja. Nah, ini bisa dilihat, inilah bentuk daripada disk drive-nya. Jadi tempat kita memasukkan daripada disketnya. Ini dia, disk drive. Nah, cukup besar ini dia, ya. Ini keyboardnya. Nah, ini hard disk. Hard disknya ini cukup besar, namun kapasitasnya kecil. Dari 10 MB sampai 20 MB, belum giga ya, masih megabyte. Nah, ini dia. Ini letakkan di dalam motherboardnya juga. Ini bukanya ke atas. Jadi kalau mau membongkarnya ini monitornya ini diletakkan di samping, baru dibuka seperti kap mobil kita membukanya. Inilah dia ya. Jadi bisa dilihat bagaimana di sini saat ini kita sudah menggunakan komputer dengan kecepatan 3 GHz. Berarti sudah 750 kali kecepatan PCI-XT. Harddisk yang digunakan saat ini 500 GB, berarti 500.000 kali kapasitas harddisk PCI-XT dengan ukuran fisik yang sama. Jadi cukup banyak kemajuan selama 26. Jadi kalau dihitung lagi kita sampai tera, wah sangat luar biasa kemajuannya. Nah, ini juga pernah ada di kampus kita STEMI Amik Riau. Ya, itu di tahun 90-an. Nah, ini dia. Kita akan masuk ke generasi daripada prosesor ya. Jadi untuk prosesor sendiri, ini sebenarnya dikatakan spesifikasi di setiap prosesor masih dibagi berdasarkan generasi. Di setiap generasi bisa dilihat pada BIOS untuk text mode atau aplikasi DXDIAC pada under window. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau dulu yang menggunakan PCI-XT dan ET itu untuk bisa melihat spesifikasi komputer, kita harus masuk ke BIOS-nya dulu, Basic Input Output System. Jadi kalau sekarang kita cukup menekan F1, F2 atau kita menekan Del. Jadi waktu awal komputer aktif, dia akan kita diarahkan ke BIOS. Tapi kalau untuk generasi sekarang ya, kita dari tombol start, klik, masuk ke search, kita ketik DXDIAC, maka akan ditampilkan daripada spesifikasi daripada komputer. Nah, ini dia ya, bisa dilihat. Sesungguhnya untuk mengetahui perangkat hardware dan sistem operasi realnya bisa dilihat di banyak aplikasi opsional. Jadi kita juga bisa menambahkan beberapa aplikasi-aplikasi tertentu untuk bisa melihat spesifikasi dan generasi daripada prosesor atau perangkat-perangkat yang ada pada komputer kita. Bapak akan menerangkan prosesor XT ya. Prosesor XT itu dari generasinya ada 8 prosesor 8088, 8087, 8088. Jadi 8086, 87, 88.
Untuk generasi terakhir daripada komputer XT itu adalah 8088. Jadi setelah 8088 nyaris XT tidak diproduksi lagi, disambung dengan AT. Di sini bisa dilihat ya. Salah satu tren dulu adalah prosesor itu diawali dengan 80. Ya, jadi di STEMIAMIC itu ada 80286. Mungkin ada juga 80186, tapi di STEMIAMIC dulu 80286. Disambung dengan 80386SX dan DX. Ada SX, ada DX. Waktu kita beli komputer SX, kita hanya diberi media penyimpanan itu dalam bentuk disk drive. Jadi pakai disk saja. Jadi ada kita tidak dilengkapi dengan media lain. Tapi dengan DX kita diberi hard disk. Ya, 80386 diberi hard disk, tapi hard disknya kapasitasnya waktu itu masih sekitar berapa ya? Sekitar 50 mega gitu ya. 50 mega sampai 100 mega. 50, 80, 100 mega untuk hard disknya. Lalu 80, 488 SX dan DX. SX dan DX ini untuk hard disknya itu sudah mencapai ke 250. Ya 200, 250, 400, 500. Nah, ini dia ya. Tapi yang di sini masih sekitar 250 mega saja ya. Nah, dari 80486DX pada saat 80586 bertransformasi menjadi Pentium 1. Ya, Pentium 1. Nah, di sini dikatakan ya, spesifikasi di setiap prosesor masih dibagi berdasarkan generasi. Jadi artinya begini, Pentium 1 ini dibagi menjadi beberapa generasi berdasarkan daripada speed atau kecepatan. Jadi Pentium 1 100, 133, 166 ya. Jadi ada beberapa periodisasi seri-serinya. Lalu masuk ke Pentium 2 nih. Ini prosesor dari Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 sampai Pentium 4. Dia sampai Pentium 4. Nanti Pentium 2 gitu juga. Ada perbedaan dari setiap edisinya itu di kecepatan prosesornya. Ya, ada prosesor Pentium 3, prosesor Pentium 4 ya. Nah, Pentium 4 kita baru mengenal di situ ada DDR2 ya, ada DDR sebelumnya DDR1, DDR2, DDR3. Nah, masuk ke core. Waktu bertransformasi dari Pentium ke core, yaitu core to duo dan quad core. Jadi begini, generasi 8088 dan Pentium 80286 dan Pentium itu prosesornya masih berkinerjanya itu monocore. Jadi hanya mengerjakan apa yang menjadi perintah secara antrian. Tapi di saat core to duo ya, komputer dapat mengerjakan beberapa perintah dalam satu waktu. Jadi kita melakukan membuka beberapa task manager itu dalam satu waktu itu bisa melakukan beberapa aktivitas. Jadi multitasking dia. Jadi tidak harus satu persatu diolah oleh komputer. Jadi untuk dua core dan quad core dia seakan-akan memiliki kinerja dua prosesor yang memiliki kemampuan pengolahan data. Sekali bekerja bisa 2 hingga 4 prosesor. Sesungguhnya prosesornya hanya satu, tapi kinerjanya bisa 2 atau 4. Nah, untuk generasi yang saat ini kita sudah mengenal sampai ke i9 ya. Dari i3, i5, i7, i9, i3, i5, i7, i9. Ya. Jadi itu pun demikian juga.
sewaktu kita membeli komputer dengan spesifikasi I, kita harus mengetahui ini adalah generasi keberapa daripada I-series tersebut. Ya, sekarang sudah generasi ke-9. Ya, generasi I-series generasi ke-9. Jadi walaupun kita menggunakan i7, itu ada generasi kedua, ada generasi ketiga, generasi keempat. Jadi bermacam-macam. Jadi tidak berarti kita menggunakan i7 itu langsung high end, tidak. Bisa-bisa i7 kalah dengan i5, kalah dengan i3. Karena i3 memproduksi kecepatannya itu jauh dibanding dengan i7 generasi pertama dan generasi kedua serta generasi ketiga. Jadi harus memahami di setiap generasi prosesor itu ada tahapan generasinya lagi. Jadi waktu nanti kita membeli biasanya kalau memberi komputer second harus memperhatikan daripada tipe prosesornya. Jadi prosesor inilah yang akan menentukan kecepatan daripada setiap generasinya. Baik, ini kita tinggalkan generasi daripada prosesor. Coba kita akan membahas daripada spesifikasi komputer, ya. Bapak akan mengambil contoh daripada spesifikasi komputer. Nah, spesifikasi komputer itu bermacam-macam. Kalau dilihat di internet, tinggal dibuka saja, ketik spesifikasi komputer dengan spek yang kita inginkan, umpamanya Core, Pentium atau i-series, maka akan ditampilkan. Nah, biasanya itu beserta harga, ada harganya, ya. Nah, ini yang Bapak tampilkan tidak begitu lengkap. Biasanya itu sampai ke I/O-nya, input dan outputnya, input dan output. Jadi ada networknya, lalu ada prosesornya, kecepatannya berapa, ya. Nah, ini dia. Nah, macam-macam nanti. Jadi bagaimana kita bisa memahami daripada kinerja setiap prosesor. Nah, ini PC. Jadi dulu ada PC rakitan, ada juga PC yang build up asli dari pabrikannya. Ya. Nah, ini di samping ini bisa dilihat, kita bisa melihat bagaimana sebenarnya spesifikasi daripada komputer ini. Ini kita menggunakan aplikasi CPU Z. Ya, jadi kalau Anda menginstalkan CPU Z pada komputer, dia akan menampilkan segala macam yang ada di sini. Nah, ini bisa dilihat ya. Intel Core 2 Duo E8700. Ya, nah ini dia. Ada paket soket 775 LGA. Ini biasanya soket yang digunakan pada motherboard. Jadi soketnya berapa? Biasanya di setiap motherboard itu dia bisa di-upgrade hingga beberapa generasi ke depan, tergantung daripada soketnya. Jadi nanti kalau beli prosesor, dia itu bisa diletakkan di soket berapa. Nah, ini dia. Ini menentukan. Jadi kalau kita punya motherboard, punya komputer, bisa di-upgrade sesuaikan dengan soketnya gitu maksudnya. Nah, ini dia ya, bisa dilihat lagi bagaimana ini Intel Core 2 Duo. Kecepatannya itu 3,50 GHz. Ya, ini dia. Nah, perangkatnya ya. Jadi Bapak akan sedikit masuk ke generasi yang kekinian. Dari Core 2 Duo masuk Core i3, i5, S7. Ya, i5, S7. Nah, ini dia. Tidak hanya perbedaan daripada perangkat hardware, tapi juga dari input dan output. Lihat di sini, inputnya biasanya kita menggunakan VGA. Ini sudah berbasis kepada HDMI. USB-nya sudah ada 2, ya, USB. Jadi kita bisa gunakan
lalu ada media readernya, jadi ada semacam card reader. Kita menggunakan memori MMC, kita bisa masukkan ke sana ya. Jadi kalau sana dulu pakai memori SD RAM kita bisa gunakan, atau micro kita bisa gunakan, masukkan melalui media reader ini. Ada headphone out, mikrofon. Nah, jadi biasa ya, bisa untuk input dan outputnya suara di sini. Nah, ini bisa dilihat di sini beberapa perbandingan spesifikasi untuk prosesor di notebook ya. Nah, ini jadi kalau bedanya, kalau anak IT itu dalam membeli perangkat komputer, dia harus selektif. Lihat di sini ya, ini generasi I ini ada bedanya di sini, kecepatan. Makanya Bapak ngambil generasi itu generasi prosesor, karena di prosesor itulah yang membedakan di setiap generasi komputer. Generasi komputernya sama di generasi I, tapi kecepatan prosesornya berbeda, harganya berbeda ya. I5 dari 2.26 GHz 2,4 2,53, I5 2,66 ya. Dari I7, ini 7 yang tipenya 620. Nah, ini bisa dilihat bagaimana up daripada prosesornya ya, daripada prosesornya. Jadi ini didukung dengan jumlah inti prosesor. Jadi kalau duo hanya duo 2/4, 2/4, 2/4, 4/8. Jadi kinerjanya itu 4 sampai dengan 8 prosesor. Ini hanya 2 prosesor. Ini 2 dari 4. Ini 4 dari 8 prosesor. Jadi luar biasa. Jadi kita multitaskingnya di komputer itu, kita buka beberapa aplikasi dikerjakan, kecepatannya bisa seakan-akan kita memiliki beberapa prosesor di dalam satu komputer. Padahal hanya satu, tapi kecepatan prosesor yang menentukan daripada kecepatan pengolahan datanya. Ya. Ini kalau mau iseng-iseng di laptop, buka ya, dari sistem klik kanan properti, bisa dilihat di sini ya, bagaimana kita bisa tahu ini kita menggunakan sistem operasinya apa sekarang ini ya. Sistem operasinya apa, kita bisa lihat di sana prosesornya, RAM-nya berapa. Kalau di sini dikatakan 8 GB, lalu sistemnya dia tuh 32 bit atau 64 bit ya, itu yang membedakan nantinya. Lalu yang lainnya bisa dilihat nanti nih. Ini ada lagi, nanti ada device manager, ada remote setting, ada system protection, ada advanced system setting. Jadi bisa dilihat di sistem. Jadi nanti ada di menu text bar itu ada sistem, klik kanan properti, buka, bisa langsung. Nah, ini salah satu nih, Bapak ingin lihatkan satu-satu lagi spesifikasi daripada yang komputer ini ya. Jadi dia menggunakan Windows 8, prosesornya generasi keempat. Nah, ini dia ya, prosesor generasi keempat dari Core i5 ya, kecepatannya 1,7 GHz, L3 ya, L3 chase available juga ke i7. Jadi maksudnya ini bisa ditingkatkan lagi ke i7, dari i5 ke i7. Luar biasa. Memorinya itu 8 GHz ya, jadi 8 GHz dengan frekuensi 1600, DDR3 ya, SDRAM 1 DIMM ya, jadi dia satu keping ya. Harddisknya 500 GB, 5400 RPM kecepatan pembacaan dalam 1 detik ya. Dia juga bisa disupport 1 terabyte, jadi 540 hard drive ya. Jadi kalau mau ganti dari 500 ke 1 tera bisa, atau mau ditambah. Lalu displaynya, nah ini kalau kita beli ini laptop, ini displaynya 15
14,6 inci. Ya, ini yang penting ini kalau Anda berbasis kepada multimedia, ada Nvidia GeForce. Jadi bisa ditambah. Jadi akselerasi, kecepatan, akses, membantu kinerja daripada RAM yang sudah ada. Kalau kita menggunakan multimedia tanpa menggunakan grafik tambahan, maka yang akan dieksplor itu adalah RAM dan prosesor yang akan dibebani, sehingga kemampuannya bisa sangat terpaksa. Jadi kalau seandainya tidak mensupport, maka dia akan sangat panas sekali dan berbahaya, bisa overheat, jadi panas. Potnya ada satu superset USB, ada USB, jadi ada dua USB dan satu USB. Kecepatannya kayak ini transisi dari versi 2.0 ke 3.0. Sudah ada HDMI, ada port RJ45 untuk network, ada untuk audio biasa, ada untuk jack out dan jack in. Wireless sudah support 802.11 BGN. Wah, ini sudah luar biasa nih. Kalau udah N berarti dia itu sudah memiliki kemampuan jarak yang lebih luas dan bisa update ke bandwidth yang lebih besar lagi, dan juga ada Bluetooth, support ke Bluetooth, media card ya. Jadi dia disediakan card reader, jadi sudah ada card reader. Jadi kalau nanti punya SD RAM, kita tinggal masukkan saja. Ada audio biasanya tambahan, sudah dilengkapi dengan webcam dan digital microphone langsung ya. Ini salah satu spesifikasi daripada laptop. Baik, untuk tugasnya dalam sesi ini, Bapak minta untuk masing-masing membuat spesifikasi komputer berdasarkan prosesor komputer. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, ada pakai aja generasi yang Bapak sudah list tadi ya. Jadi dengan pilihan wajib berdasarkan urutan absen ganjil. Jadi kalau nanti absen, waktu masuk nanti absennya itu ganjil atau genap, maka Anda akan mendapatkan ini. Kalau dia ganjil, dia wajib mengerjakan XT dan Pentium. Kalau dia genap, ET dan Core. Lalu untuk yang B, e-series wajib. Berapa yang bisa dikerjakan? Semakin banyak yang dikerjakan akan semakin baik. Jadi harapan Bapak sesuaikan dengan yang telah Bapak list pada slide sebelum tadi ya. Nah, itu dia. Ini harapan Bapak, Anda juga bisa berinteraktif, flashback, bisa mengetahui ya bagaimana generasi XT, ET, Core, Pentium dan e-series. Jadi bisa tahu sekalian tugas, bisa tahu ya. Nanti akan Bapak minta kirim ke Google Classroom. Untuk pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom chatnya ya. Jadi nanti bisa diberi komentar pada video ini ya. Silahkan, ada di bawah tugasnya ya. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satupun juga. Mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.